Shalom, hai, apa kabar? Ya, tentu baik-baik semua. Ibu juga baik kok, makin hari tambah cantik. Oke anak-anak, selamat kita bertemu hari ini dalam proses belajar kita di minggu yang ketujuh. Ya, di minggu ketujuh ini kita masuk pada bab yang kelima. Wow, cepat sekali ya. Kita masuk pada bab yang kelima, di mana di sana eh, Allah memelihara ciptaannya. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ada. Di gambar pertama itu uh, menampakkan situasi alam yang asri. Ada hutannya masih hijau, kemudian ada air terjunnya dan lain sebagainya. Yang jelas suasananya enak dipandang. Kemudian gambar yang kedua, di sana ada sawah sepertinya ya, sawah yang menghijau. Kemudian di gambar yang ketiga ada kejadian gunung meletus ya, Gunung Merapi. Dan yang keempat di sana ada gambar kebakaran hutan. Oke. Nah, setelah kita melihat dan meneliti gambar-gambar di atas, tentu kalian bisa membedakan ya gambar yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga dan yang keempat. Nah, di gambar yang kedua dan ketiga, yang pertama dan kedua, tentu kalian bisa melihat di sana betapa bahwa Allah itu maha besar. Ia telah menciptakan semuanya dan Dia tidak hanya menciptakan tetapi juga memelihara. Pemeliharaan Allah itu nggak pernah berhenti ya, meskipun manusia secara sengaja maupun tidak itu telah menghancurkan alam dengan berbagai macam cara. Ya, manusia berusaha untuk mengeksplorasi alam ini sesuka hati. Nah, tetapi disinilah letaknya bagaimana Allah itu berkarya, ya Dia senantiasa memelihara. Dan juga di gambar yang ketiga dan yang keempat, di sana terjadi sebuah bencana ya yang dapat menghancurkan alam ini, mulai dari gunung meletus, dan bukan hanya itu saja, mungkin ada tsunami, gempa bumi ya. Yang jelas kejadian-kejadian itu bisa merusak alam. Namun kita bisa lihat ya bahwa pemeliharaan Allah itu terus berlangsung ya, nggak pernah berhenti. Buktinya, contoh, kita bisa lihat kejadian tsunami yang ada di Aceh pada tahun 2004 kalau nggak salah. Nah, di sana hampir seluruh Aceh itu musnah. Tetapi sampai hari ini saudara-saudara kita yang ada di Aceh masih bisa hidup. Nah, itu membuktikan bahwa Allah itu tetap terus memelihara. Kemudian kita lihat di Pulau Kalimantan. Kalimantan kan terkenal dengan hutannya. Kemudian suatu waktu itu terjadi kebakaran. Dan kita bisa lihat walaupun itu terbakar, tapi sampai hari ini pohon-pohon yang ada itu mereka bisa bertumbuh lagi, kemudian bisa menghijau lagi, dan kita bisa menikmati hutan, dan itu menunjukkan bahwa Allah itu tetap terus memelihara. Nah, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Dia tidak meninggalkan dunia ya. Dia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Sebaliknya Dia terus terlibat dalam kehidupan manusia dan tetap memelihara ciptaannya. Kita lihat aspek-aspek pemeliharaan Allah. Nah, ada 3 aspek ya. Ada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek pelestarian. Dengan kuasanya, ya karena Allah itu memiliki kuasa, Dia melestarikan dunia yang diciptakannya. Dalam Mazmur 36 ayat 7, keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudera raya yang hebat, manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Kemudian dalam Kolose 1 ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Nah, ini berarti bahwa Allah itu
dia berperan dalam pelestarian, ya. Dia berperan dalam pelestarian sehingga kita sebagai manusia kita juga punya tanggung jawab yang sama. Karena kalau tidak ada aspek pelestarian, kita yang jelas kita nggak bisa menikmati dunia ini. Kita nggak bisa menikmati alam ini. Kita kembali ke masa lalu. Bagaimana ketika air bah terjadi. Seluruh dunia itu habis, tenggelam oleh air. Nah, seandainya tidak ada pelestarian pada waktu itu, kita bisa nggak menikmati dunia sekarang ini? Nah, tentu nggak bisa. Jadi, aspek yang pertama, pemeliharaan Allah itu bahwa Allah melestarikan alam ini. Kemudian, kita lihat lagi aspek yang kedua. Aspek yang kedua adalah penyediaan. Nah, jadi Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi juga Dia menyediakan apa yang diperlukan ciptaannya. Mulai dari musim, makanan, dan kebutuhan lain-lainnya. Contoh saja, ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, masa Dia hanya ciptakan begitu aja? Enggak mungkin kan? Tentu Dia menciptakan isinya. Nah, tentu Dia menciptakan isinya. Nah, Ibu nggak perlu menyampaikan penciptaan itu dimulai dari apa, yang jelas ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan juga isinya, menciptakan tumbuhan, binatang, dan juga manusia. Nah, jadi Dia menyediakan, ya. Nggak mungkin dong. Sekarang timbul pertanyaan, ya. Kalau Allah menciptakan manusia duluan, gimana? Atau kenapa sih kok Allah menciptakan manusia belakangan? Nah, gitu. Tentu pertanyaan ini mungkin sulit untuk kalian jawab. Ya, tetapi yang jelas kalau Allah menciptakan manusia duluan, Allah tidak menciptakan tumbuhan dan binatang, kemudian manusia hidup dari mana? Manusia kan perlu makan. Nah, manusia perlu memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu Allah itu menyediakan manusia belakangan. Dia menyediakan dulu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, gitu. Kemudian aspek yang ketiga. Aspek yang ketiga adalah pemerintahan. Ya, Allah tidak hanya melestarikan, kemudian Dia tidak hanya menyediakan, tetapi Dia juga memerintah. Nah, Dia memerintah, dalam hal ini Dia berdaulat. Jadi setiap peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah dunia ini itu terjadi seturut dengan kehendaknya dan dalam pengawasannya. Jadi apa yang terjadi, yang kita alami sekarang itu sesuai dengan kehendak Allah dan semuanya berdasarkan dari perintah Allah itu sendiri. Dan secara tidak langsung Ia turun tangan untuk melaksanakan maksud penebusannya bagi kita. Nah, ini adalah aspek pemerintahan Allah yang utama dalam hidup kita. Oke, jadi kita sampai pada akhir dari materi kita bahwa Allah itu adalah pencipta, pemelihara dari semua ciptaannya. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, keadaan bumi dan manusia itu udah gak sama lagi. Bumi yang tadinya indah, permai, kini rusak porak-poranda. Banyak spesies tumbuhan dan hewan terancam punah karena habitat mereka rusak dan hancur. Meskipun demikian, alam dan manusia itu tidak akan punah karena Allah terus memelihara manusia sepanjang masa. Nah, jadi anak-anakku sekalian, pada bab ini bagaimana kita belajar bahwa keberlangsungan kehidupan manusia dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, itu semuanya adalah melalui pemeliharaan Allah. Apapun yang terjadi, mungkin dalam kondisi dunia yang sudah rusak, tetapi kita masih bisa menikmati dunia ini. Itu semua karena Allah yang memelihara. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang beriman, sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, mari kita berperan serta dalam memelihara alam yang ada. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, paling tidak lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita memelihara lingkungan sekitar kita? Kita harus menjaga kebersihannya, kenyamanan ya di lingkungan tempat tinggal kita supaya kita yang tinggal di situ kita merasa nyaman, merasa tentram, lebih daripada itu kita sehat.
Nah, dalam kondisi sekarang pandemi, kalau kita nggak menjaga, kalau kita tidak memelihara lingkungan atau tidak memelihara kesehatan kita sendiri, kita akan mengalami hal yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu sekali lagi di materi ini mengingatkan kita untuk kita selalu sadar diri bagaimana kita punya tanggung jawab untuk memelihara alam yang sudah Tuhan kasih sama kita secara spesifik lagi, atau secara ruang lingkup yang lebih kecil lagi, kita bisa memelihara lingkungan tempat tinggal kita dan rumah kita. Oke, puji Tuhan. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang singkat ini, dan untuk pemberitahuan kita minggu depan, kalian boleh belajar dari bab pertama sampai bab yang kelima ini. Untuk persiapan minggu depan kita akan menghadapi UTS atau ujian tengah semester, dan Ibu berharap kalian bisa meluangkan waktu untuk belajar, dan nantinya kalian bisa menjawab soal-soal dengan baik. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.